masih di Nun Jauh, jadi saya ada acara nih untuk training kalibrasi dari kemarin sampai besok saya baru pulang, ada di Palembang. Jadi saya enggak bisa lari segera ke Solo, ke Solonya besok sore sampai Solo lagi. Kita lihat terkait silabinya. Jadi di mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya. Saya harap Mbak Ananda tolong itu dibantu adminnya, dibantu masuk-masuk tuh pada keluar masuk Mbak Nanda. Jadi materinya CP mata kuliahnya itu terkait ada 4. Mbak Nanda tolong dibantu masukin dong. Terkait prinsip dasar reaksi anorganik, reaksi anorganik dalam medium air, dalam medium non-air, dan anorganik fase padat. Nanti akan diampu oleh 2 dosen. Yang satunya dosennya siapa? Kamu bisa ngelihat nggak? Pak Dian, Bu. Oh, saya sama Pak Dian. Biasanya Pak. Iya, Bu. Oh, biasanya saya sama Pak Edi ya suka ganti-ganti. Ya udah. Jadi yang kedua nanti sama Pak Dian. Oke. Jadi intinya itu bagaimana kita mempelajari prinsip dasarnya mengapa reaksi itu bisa terjadi dan suatu ketika nggak bisa terjadi, apa peranan mediumnya. Kemudian kita lihat medium air dan non-air, khususnya reaksi anorganik, dan juga ada contoh reaksi fase padat. Nanti ini Anda bisa melihat RPS-nya secara detail di OJW. Ya, oke, saya kira cukup. Kemudian absensinya karena saya masih daring, saya ambil di sini ya. Ini masih ada yang belum absen, tadi ada yang izin 1. Kalau absensi kalau kita pas melakukan luring, absensinya itu saya mengabsen kamu, saya buka siakat. Nanti di situ saya akan manggil siapa yang datang saya cetak. Oke, saya kira cukup jelas. Saya ke materi. Data download biar enakan. Oke. Saya pakai mirror supaya saya bisa bantu. Nah, bisa kelihatan ya. Oke. Tolong Mbak Nanda dibantu orang-orang masuk ya. Iya, Bu. Soalnya ganggu ini, saya mau ngomong, ada yang masuk lagi. Saya record. Recording in progress. Oke. Lama ya, kita nggak kuliah, agak lama. Mana lagi nih? Oke. Mana tadi PDF-nya hilang?
No. Oke. Ini bahasanya. Jadi kita mulai aja ya sekarang kuliahnya ya, karena materi untuk dasar reaksi anorganik itu banyak. Rasa kakean pembukaan. Ya, kita mulai di prinsip dasar reaksi anorganik. Bapak sudah siap? Nggak lihat loh. Gini, kalau terjadi reaksi itu gimana tuh prinsipnya? Kalau kamu membuat reaksi, mengapa terkadang terbentuk seperti yang dikira, yang kamu prediksikan, namun ter, terkadang itu tidak terjadi. Jadi di sini terkait terbentuknya ikatan itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Contohnya adalah syarat secara termodinamika. Sahune piro, kok berani si A itu mendekati si B dan mau meminang. Wani piro, gitu ya. Berani berapa? Mas kawinnya berapa? Sebaik-baik wanita adalah yang mas kawinnya paling murah. Enak aja. Nanti dikipulin. Jadi ada sejumlah energi yang menyertai. Ini saya contohkan itu. Saya contohkan adalah cari polnya. Saya contohkan adalah hidrogen dan hidrogen yang mendekat sehingga hidrogen dan hidrogen yang mendekat sehingga dia terbentuk H2.
Kalau dia pendekatannya itu LDR, susah, ya toh? Pendekatannya kalau LDR susah. Ini mau reaksi, tapi jaraknya itu terlalu jauh di sini ya, terlalu jauh, ya susah. Makanya harapannya itu ya agak harapan palsu ya. Kalau kamu LDR, namanya PDKT ya deket-deketan LDR kok PDKT. Nah, jadi pada jarak tertentu itu adalah optimal untuk terbentuknya ikatan. Di sini dicontohkan adalah uh, hidrogen dalam kondisi gas ground state dengan hidrogen pada kondisi gas ground state menghasilkan H2 pada kondisi gas ground state. Mereka bonding itu dengan energi sebesar 436 kilojoule per mol. Ini dihitung untuk satuan mol. Kalau lebih banyak yang bereaksi ya tinggal dikalikan gitu ya. Nah, saat hidrogen tadi yang idem H2 dalam kondisi gas tadi itu bercerai lagi, juga energi yang menyertai adalah 436 kilojoule per mol. Nah, sekarang energi yang menyertai itu membutuhkan atau melepaskan, itu tergantung dari tingkat energi setelah dia bonding dan sebelum bonding. Kalau setelah dia bonding itu tingkat energinya itu ada lebih di bawah, maka dia waktu bereaksi itu melepaskan energi atau membutuhkan energi. Gimana? Melepaskan energi. Dan kebalikannya, saat dia terputus itu diperlukan energi, gitu. Ya. Nah, saat pembentukan, kalau pas saat pembentukan itu dilepaskan energi dan saat pembentukan diperlukan energi, secara termodinamika delta H itu yang mendukung spontanitas itu yang mana? Nah, nanti ada kaitannya dengan hukum termodinamika yang selanjutnya. Gitu toh? Nah, coba dicermati dulu. Saya kira ini mudah banget ya. Jadi kalau energinya nggak cukup, ya nggak terjadi reaksi. Maka suatu reaksi bisa rendamannya itu tidak 100%. Karena kadang itu pendekatannya itu tidak cukup untuk semua menghasilkan reaksi kimia. Ada reaksi lain ya Bu ya? Ada reaksi lain ya? Ada non kimiawi. Ya, mungkin interaksi fisis. Proses pelarrutan itu kan nggak menghasilkan reaksi kimia ya, tetapi dia tersolubel ada di dalam sebuah media. Kalau reaksi ini dia ada pada fase gas ya, ada pada fase gas, tidak menggunakan media air. Jadi,
Demikian juga untuk yang lainnya. Nah, ini contoh tadi yang ini tadi contoh yang H2. Jadi dia pada jarak tertentu yaitu 74 pikometer. Ini pada jarak 74 pikometer terjadi keseimbangan antara attraction, tarik menarik, dan repulsion, tolak menolak antar hidrogen dan hidrogen yang saling mendekat tadi, sehingga probabilitas untuk dia berikatan itu paling tinggi. Jadi di sini itu probabilitas pada C ini adalah paling tinggi, paling tinggi. Nah, jadi pada molekular hidrogen, saya bilang hidrogen menjadi H2 ya, tadi H dan H. H2 ada yang disebut jarak antar atom, ya, distan atom, yaitu adalah 74 dan delta E-nya tadi, ya. Proses terbentuknya tadi decrease in energy state atau increase, ya, di sini. Di sini. Kalau kita lihat yang lainnya, misalnya pembentukan OH, maka dia akan terbentuk pada jarak yaitu 96 pm. Ya. Kenapa dia jaraknya lebih gede daripada 74 pm? Karena ukuran atomnya yang beda. Di sini kan oksigen O itu kan ukurannya lebih gede ya. Nah, di sini ukurannya lebih gede ya, sehingga jarak antar atom tadi itu menjadi lebih besar. Kalau nanti O dan O juga nanti jaraknya juga nanti akan lebih besar ya, ukurannya antara R1 dan R2-nya. Apakah jarak antar atomik pada diatomik yang membentuk molekular diatomik itu mempengaruhi stabilitas? Stabilitas itu kaitannya sama energi ikat tadi. Tadi pada H2 itu 436 energi ikatnya. Kalau pada OH itu 110, berarti lebih rendah. Maka diprediksi
dengan hanya melihat satu parameter tadi, maka OH itu lebih mudah putus dibandingkan dengan H2. Apa hubungannya kemudian dengan reaktivitas? Kalau dia itu mudah putus, ikatan ning mudah putus, dilirik koncone atau ngelirik koncone, udah punya ngelirik yang luwih ayu, pindah ke lain hati, atau reaktif itu namanya. Pada suatu ketika diperlukan, tapi ya pada terkait stability ya enggak akan baik. Jadi stabilitasnya tidak baik. Jadi di sini in conclusion, energi ikat itu apa? Recording in progress. Yang satu putus sambung. Energi ikat itu apa? Dari ulasan tadi, energi ikat adalah secara umum mungkin ya, energi yang dibutuhkan untuk menarik. Maksudnya untuk menarik itu kan tali menarik ya tadi ya. Nah, tapi kalau terlalu dekat kan jadi tolak menolak. Jadi klik pada jarak tertentu. Diperlukan untuk menarik atom-atom bebas. Jadi definisinya itu atom bebas dari pengaruh masing-masing atom terhadap atom lainnya. Dan karena itu merupakan energi yang mengikat. Jadi ini energi yang mengikat atom secara bersama-sama. Jadi intinya itu dua yang mau berikatan itu PDKT pada jarak tertentu butuh sejumlah energi. Ya. Melepas, menyertai untuk terjadi ikatan atom secara bersama-sama. Sehingga kalau secara kuantitatif itu dilihat dari perubahan entalpi delta H pada saat disosiasi. Disosiasi itu tadi H2 menjadi H dalam kondisi gas ground state dan plus hidro H dalam kondisi gas ground state. Disosiasi molekul gas pada temperatur standar 278 Kelvin menjadi atom-atom gas pada kondisi ground state. Kayak gitu definisinya. Jadi ilmuwan itu sudah mengukur, mengestimasi energi ikat dari banyak diatomik itu yang nanti akan digunakan untuk memprediksi terkait reaktivitas maupun stability. Saya kira jelas ya. Nah, oke. Ini tambahan. Jadi saat putus karena tadi pada H2 itu tadi melepaskan eksotermis sejumlah energi, maka saat dia itu putus lagi, ya itu energinya yang tadi dilepas itu diperlukan lagi untuk dia menjadi pada kondisi awal, yaitu monoatomik dalam kondisi gas. Gitu. Karena pendekatan tadi diatomik itu dikenal bond length dan bond strength. Bond length itu panjang ikatan. Jadi di sini ini contoh lain lagi, ini adalah nitrogen ya. Jadi ini nitrogen, kok
balik lagi. Jadi ini nitrogen. Bentar. Nah, ini adalah nitrogen atau N2. N2 dia antar senter dari N dengan N itu memiliki jarak di sini. Ya, yang disebut bond length. Dan ini ya bond length-nya. Ini bond length. Sini. Bond strength, ini bond length-nya adalah di sini. Dan memiliki bond strength itu adalah kilojoule per mol atau kilokalori per mol. Itu di sini seberapa penurunannya ini ya. Stabilitasnya di sini, ini kan energi ya. Sekian gitu. Jadi kalau ikatannya single, ikatannya double, atau ikatannya 3, kayak di nitrogen itu kan jadi 3 dia ya. Maka ya mestinya lebih kuat ya kalau jarinya 3 gitu ya, kita berpegangan daripada kita berpegangan 1 gitu ya. Nah, jadi pengaruhnya itu ada pada bond strength-nya ini. Jadi semakin ikatannya itu, jadi semakin ikatannya itu kuat, maka dia akan turun ini ya, lembahnya itu akan lebih turun ke bawah. Sini. Ya. Jadi yang strong itu yang sebelah kanan, yang weak sebelah kiri. Ini yang weak, yang weak sebelah kiri, maka ini yang sebelah kiri itu yang weak, maka turunnya pun energi nggak terlalu besar, sedangkan yang strong yang sebelah kanan itu turunnya energi akan lebih besar. Saya kira jelas ya. Oke. Nah, mengapa ada yang energi ikatnya tinggi dan ada energi ikatnya tidak terlalu besar gitu? Kenapa? Bond length-nya tadi berpengaruh. Terus apa? Ya banyak yang berpengaruh, apalagi? Coba kamu cari, googling. Kenapa? Gimana korelasi antara bond length dengan bond energi? Nah, kita lihat nih di tabel ya, tadi saat melihat hidrogen, di hidrogen itu bond length-nya sekian, bond energinya sekian gitu ya. Besar ya energinya. Jadi pada yang dia itu pembentukannya itu jaraknya itu bisa close each other, sangat dekat gitu, maka dia akan memberikan result energi ikat yang tinggi gitu, yang besar, stabilitasnya meningkat. Kalau H diganti dengan Cl karena jaraknya itu menjadi lebih besar, maka
terlihat di bond energinya decrease, ya. Kemudian H1 diganti Cl coba, oh decrease juga karena bond length-nya meningkat, bond energinya decrease. Ya, contoh lagi, karbon-karbon itu 331, bond energinya, bond length-nya 0,154 nanometer. Kalau C-nya diganti, maka bond length-nya menjadi bertambah dan energinya menurun. Tuh. Kemudian kalau pengaruh di ikatan, kalau single bond pada CC itu hanya 331, double bond meningkat menjadi 590 dan triple bond menjadi 812 kilojoule per mol. Jadi kilojoule per mol. Nah, maka kalau ikatan 1, ikatan 2, dan ikatan 3 itu bertambahnya orde ikatan meningkatkan bond energi. Jadi sudah ada ikatan 3 putus 1 ya, berarti ya bond energinya decrease ya. Misalnya kemudian terjadi adisi lagi tinggal single bond ya, berarti energi ikatnya decrease. Dan seterusnya saya kira sama kejadiannya juga untuk CO ya. Ada single, double, triple, dan untuk nitrogen N2. Kalau hanya satu ikatan itu hanya 159 yang nggak stabil. Berarti N2 ya nggak ada. Maksudnya dia bereaksi lanjut gitu ya. Nah, kalau N2 ikatannya 2 hanya 473 dan dia N2 itu ikatannya triple bond seperti tadi tabel sudah saya tunjukkan. Dia, nah ini ya, dia ikatannya triple bond dengan energinya jauh sangat besar. Nah, kita mengenal nitrogen itu N2 itu adalah gas yang relatif inert. Inert itu artinya apa? Yang nggak mudah bereaksi dengan yang lainnya. Kenapa? Nah, dia energi ikatnya tinggi kok. Ya, energi ikatnya tinggi. Kan kalau mau memutuskan kan lawannya kan harus tangguh ya. Jadi dikenal sebagai inert ya. Di reaksi-reaksi dengan atmosfer nitrogen gitu ya, supaya menghindari oksidasi itu karena menekan oksigen itu banyak dilakukan. Tuh. Jadi ada kaitan antara orde ikatan dengan bond length dan bond energi. Ya, ini juga terlihat orde ikatan yang meningkat dari 1, kemudian 2, terus kemudian menjadi 3. Itu bond length-nya itu decrease, gitu ya. Bond length-nya decrease. Dan juga terjadi pada ikatan di CN dan CO, NN, NO maupun OO. Mengapa O itu ada dengan O2 dengan double bond? Mengapa dia tidak single bond? Apa peranannya? Mengapa terjadinya seperti itu? Jadi dalam kalau kita menelusur dengan empirical teori oktet itu kan berarti kan seberapa elektron yang memungkinkan untuk dia bonding, ya toh? Dan ada yang tidak bonding, non bonding. Non bondingnya itu kalau pada OO satu single bond saja itu terlalu banyak. Jadi bukannya mendukung ikatan antar O, tetapi melemahkan gitu karena tolakan, karena jaraknya sudah tertentu terbentuk ikatan satu, tapi ada elektron lain ya yang masih
tinggal-tinggal itu ya, jadi dia ingin ikatan gini ya. Nah, maka kecenderungannya dia menjadi ikatan double ya dengan jarak yang akan decrease. Jadi dari ikatan OO yang masih hanya single bond, walaupun ini berarti sangat reaktif ya, tidak terlihat gitu kita tidak bisa mengisolasi gitu ya. Sedangkan pada O2 itu yang stabil, maka kita menghirup oksigen dan lain-lain itu adalah OO, O2 dalam kondisi dia double bond. Di atmosfer ini oksigen itu berapa persen nih Mbak Ananda? Ingat enggak dulu? Sekitar berapa persen? 20, 21? Halo? Halo, nah ini urung ketemuan tuh gini. Berapa persen itu nitrogen? 20 sampai 21 ya? Halo Mbak Nanda. Halo Mbak Adelia. Halo Mbak Intan. Iya Bu. Nah, oksigen itu di udara itu sekian persen, berapa persen? Hafal ya? 20, 21? Berapa persen? Berapa ya Bu? 98 mungkin? Enggak. Coba di googling. Oh iya, sebentar ya Bu. Ya. Biar temannya percaya. Berapa? Berapa persen? Yang lain bisa bantu juga. Berapa persen? 20,95. 95. Ya, kan saya tadi bilang 21%. Kemudian nitrogen berapa persen? Coba nitrogennya berapa? 78% Bu. 78%. Mengapa kamu menghirupnya oksigen? Mengapa yang kok nitrogennya kok nggak ikut-ikutan bereaksi di dalam paru-paru kita ya? Mengapa? Mengapa kita menghirupnya kok oksigen ya? Padahal udara itu yang lebih banyaknya nitrogen tuh. Kenapa nitrogen nggak ikut-ikutan dan tidak menyebabkan kita itu sesak nafas atau lemes? Tapi kalau karbon monoksida CO itu bikin kita lemes, bikin keracunan. Kenapa? Apa kaitannya di sini? Karbon monoksida itu berarti CO ini bond length-nya itu 1,23 karbon monoksida. Dan bond energinya sekian. Sedangkan O2 itu bond energinya 498. Kenapa nih? Hubungannya apa? Hubungannya itu oksigen, dia itu relatif reaktif ya dengan bond energi 498 dan match dengan hemoglobin kita. Jadi dia bisa mengadakan ikatan organometalik sehingga dia bisa diangkut oleh hemoglobin yang ada di darah, kemudian untuk metabolisme di tubuh kita. Sedangkan nitrogen itu energi ikatnya jauh lebih tinggi ya, hampir 2 kalinya. 498 dengan 945. Nah dia ya inet. Maksudnya dia mau dieneng-eneng elektronnya, maksudnya diambil kemudian buat bonding dengan hemoglobin, dia nggak mau bonding.
Jadi walaupun dia kondisinya itu banyak di udara 78 sekian persen, tetapi dia tidak mampu bonding dengan hemoglobin. Namun kalau karbon monoksida, dia itu mampu, nanti di mata kuliah lain lebih detail, mampu membentuk organometalik bagus dengan hemoglobin. Maka dia menurunkan saturasi zaman COVID ya. Jadi menurunkan bonding antara hemoglobin ya yang ada di paru-paru kita bila mana ada karbon monoksida. Makanya ancaman kan bagi lingkungan, ancaman global ya ke efek rumah kaca kayak apa ya yang meningkatkan suhu bumi karena karbon monoksida juga karena karbon dioksida. Khususnya untuk karbon monoksida itu lebih bersifat racun untuk kita karena bisa mengelabui hemoglobin kita untuk mengurangi ikatannya dia dengan oksigen. Ya. Kita bisa menghitung, melihat pada tabel ikatan secara single bond dan ikatan double bond atau triple bond gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi single bond karena hidrogen hanya single bond tadi nilainya sekian, karbon-karbon sekian ya, yang karbon-karbonnya sekian, kemudian nitrogen sekian. Ini adalah nilai-nilai single bond saja. Nah, pertanyaannya yang bisa kamu renungkan, mengapa nilai single bond-nya itu kok kayak gitu? Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nanti besok tak tanyain, yo kenapa? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Kenapa? Tadi udah tak kasih bocoran, salah satunya ada ukuran atom. Elektronegativitas berperan berapa dia elektronnya siap untuk bonding. Ya, sehingga energi bond itu untuk single bond ini sangat bervariasi ya. Jadi multi bondnya juga bervariasi. Nah, jadi kesimpulannya pada term kaitannya bond order, kaitannya bond length dan bond energi adalah the shorter the bond length, the greater the bond energy. Jadi bond order itu apa? Nanti saya tanyakan ya, didiskusikan ya. Bond order itu apa? Nitrogen itu tadi kalau ikatannya 3 itu bond ordernya namanya 3. Oksigen karena double bond itu bond ordernya 2 gitu. Hidrogen bond ordernya 1. Ya, itu sebagai renungan. Mengapa multibond memiliki energi ikatan lebih besar? Tadi saya flashback lagi. Tadi kenapa? Yo, ikatan apa saja yang berperan? Apakah yang terlibat pada pembentukan ikatan kimia? Saya kira bisa jawab ya. Kalau belum bisa jawab berarti nge-review lagi. Nanti selanjutnya kita bisa mempelajari bagaimana menentukan energi ikat. Saya kira misalnya dengan hukum Hess apa itu sudah dipelajari pada mata kuliah yang sebelumnya. Itu mungkin ada pembukaan untuk acara yang pertemuan pertama itu sampai question ini ya. Bagaimana kaitan antara ini yang kunci yang kamu harus bisa paham untuk pertemuan pertama ya. Bagaimana kaitan antara bond strength dan bond length. Tahu ya, tadi saya sudah beberapa kali mengulang. Bagaimana ikatan tunggal dan ikatan rangkap terbentuk. Mengapa multibond memiliki energi ikat lebih besar?
Apa yang dimaksud dengan reaksi eksotermis dan endotermis? Bagaimana menggambarkan molekul kompon misalnya dengan struktur Lewis? Kembali lagi ke struktur Lewis. Dan coba Anda cari tabel bond energi supaya kamu lebih jelas kaitannya ini. Oke. Nanti saya share PPT ini. Saya kira itu dulu ya untuk pertemuan pertama. Namun karena besok saya perjalanan pulang, maka besok pagi otomatis saya nggak bisa memberi kuliah walaupun secara daring karena saya besok terbangnya itu persiapan jam 8. Jadi nanti kita kompromikan untuk mengganti kuliah besok pada hari-hari yang akan datang. Ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Iya. Apakah buat PPT-nya boleh di-share gak ya Bu? Ya, PPT-nya nanti saya share dan nanti saya akan buatkan Google Classroom ya untuk memberikan materi-materi walaupun yang dulu itu ada Google Classroom yang kakak tingkat yang sebelumnya ada, namun karena mungkin beberapa itu ada berubah-berubah dikit, kayaknya nanti saya timbang-timbang dulu mau yang dulu saya keluarkan kamu saya masukkan atau saya bikin yang baru, nanti saya hubungi lagi. Itu ya, kita sudah punya WA group ya, nanti saya informasikan di WA group. Oke, terima kasih. Yang belum absen, silahkan absen. Kita lihat tadi absennya. Masih 8 ya? Ada yang belum absen ya? Belum saya refresh ya. Oh ya, coba saya lihat lagi, saya refresh. Masih ada 2 ya, yang 2 ini yang izin ya, Mbak Ananda. Ini yang belum absen adalah Mbak Adelia dan Mas Rifdah. Rifdah tuh, oh Mbak Rifdah. Oke, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.